hak dilabeli ya, dilabelingi dengan hak milik, nah, maka Anda akan leluasa sekali ya. Karena hak milik itu kan ya hak yang paling luas kan tanpa ada batas waktu. Beda dengan hak guna usaha, beda hak guna bangunan kan ada batas waktu. Itu kan ya ada pembatasan waktunya. Gitu kan anunya ada pembatasan waktu. Tapi wujudnya bagaimana wujud hak milik itu kan wujud dari hak guna usaha itu, wujud dari hak guna bangunan itu, wujud dari saham itu ya kayak bagaimana yang disebut dengan saham itu kan anunya ya. Nah itu kan memang tidak kelihatan itu kan ya, cuma ada dalam bayangan pikiran kita kan. Ya, konsepnya atau definisinya kan disebutkan di dalam perundang-undangan. Makanya lalu disebut dengan hak. Itu kan dinamakan dengan hak. Tadi tidak disebut dengan barang, itu kan ya, tidak disebut dengan benda berwujud, itu kan, tetapi dinamakan dengan benda tidak berwujud. Makanya dari pasal 499 ini kemudian ditegaskan lagi ya di pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang berwujud itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, jadi tiap-tiap kebendaan adalah bergerak dan tidak bergerak. Itu kan kemarin ya. Jadi ada yang bergerak, ada yang tidak ada yang tidak bergerak. Itu kan pembedaannya. Nah, ini yang paling pokok sebenarnya. Jadi pembedaan benda bergerak dengan tidak bergerak ini mempunyai konsekuensi yuridis ya. Sehingga perlakuannya berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Atau ada juga literatur yang menyebut itu benda tetap ya. Benda bergerak itu karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Jadi undang-undang menentukan. Gitu kan ya. Kalau yang ditentukan oleh undang-undang kan terbatas ya. Tidak banyak, tapi kalau yang karena sifatnya itu banyak. Itu kan tergantung ya. Apakah dia bisa berpindah atau dia dapat dipindahkan dan tidak ada kaitannya dengan tanah. Itu kan, tapi kalau ada kaitannya dengan tanah maka dia masuk nanti kebendaan tak bergerak. Itu kan ya di pasal 509 itu kebendaan bergerak ada kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Jadi bisa berpindah itu kan atau dipindahkan. Jadi bisa pasif, bisa aktif. Jadi bisa yang bersangkutan ya. Itu kan jadi bersangkutan memindahkan diri atau dipindahkan. Itu bahasa anunya ya di pasal 509 ini. Kemudian benda tak bergerak itu sama ya karena bisa karena sifatnya itu kan di sifatnya dia tidak dapat dipindahkan. Jadi sifatnya dia tidak dapat berpindah ya atau dipindahkan itu kan ya atau dia karena bergabung dengan tanah. Jadi walaupun dia bisa dipindahkan itu kan ya atau dapat berpindah tapi karena dia bergabung dengan tanah jadi merupakan satu kesatuan ya dengan tanah maka dia juga dikatakan sebagai benda tak bergerak dikatakan juga sebagai benda tak bergerak itu kan ya dikatakan sebagai benda tak bergerak itu kan karena sifatnya dilihat itu kan ya. Nah misalnya pohon tanaman ya ladang yang dengan akarnya menancap ya dalam tanah. Ya, itu kan kemudian buah-buahan ya, buah-buahan dari pohon yang belum dipetik. Barang-barang tambang ya, selama belum terpisah dan digali dari tanah. Nah, kayu, tebangan ya, hutan yang berbatang tinggi selama kayu-kayu itu belum dipotong. Nah, itu tuh dia tergabung dengan tanah gitu kan karena di pasal 500 itu kan dikatakan segala apa yang kena hukum perlekatan ya jadi kena melekat karena asas-asasi itu ya asas perlekatan itu yang menyebabkan ya walaupun mungkin benda itu satu saat dia bisa menjadi benda bergerak gitu kan ya jadi kayak buah itu kan sebenarnya benda bergerak kan kita melihat buah tapi tidak di pohon ya. Nah, dari segi sifatnya itu kan dia bisa berpindah gitu kan anunya ya
Nah, kemudian yang kedua ditentukan oleh undang-undang di pasal 507 ya. No, 500 maaf. 508 ditentukan oleh undang-undang gitu kan ya. Di 508, 507-nya itu karena pemakaian. Nah, karena ini bergabung dengan tanah ya. Jadi kena pemakaian, kena peruntukannya ya. Kena tujuan pemakaian. Itu kan di 507 yang masuk sana. Nah, dari sekian kemudian ya, lalu dari tadi berwujud tidak berwujud, kemudian bergerak tidak bergerak ya. Kemudian benda bergerak itu ada yang habis. Ada yang dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan. Kebendaan itu ya. Dikatakan dapat dihabiskan bila mana karena dipakai menjadi habis. Jadi satu kebendaan dikatakan ya sebagai benda habis pakai karena ketika dipakai dia menjadi habis. Ada benda yang manfaat. Ada benda itu yang akan bermanfaat ya, mempunyai manfaat ketika benda itu habis dalam pemakaian. Gitu kan. Nah, nanti ada yang diganti, ada yang tidak diganti ya. Yang kemarin kan ada yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa dibagi, ada yang dapat diperdagangkan, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, dari 8 macam ini yang paling penting adalah yang benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Nah, itu punya konsekuensi hukumnya ya kemarin kan. Nah, berkaitan dengan besit gitu. Jadi berkaitan dengan berkaitan dengan penguasaan ya. Penguasaan atas benda itu. Jadi berhubungan dengan penguasaan atas benda itu. Besit gitu ya. Nah, siapa yang membesit itu kan siapa yang menguasai ya. Sesuai dengan pasal 1977 ayat 1 itu kan. Barang siapa menguasai satu kebendaan bergerak, maka dia dianggap sebagai pemiliknya. Yang kemarin coba berceritakan kan, karena itu demi lalu lintas hukum ya, memudahkan lalu lintas hukum, lancarkan ya lalu lintas hukum. Betapa ribetnya ya, kalau lalu lintas hukum benda bergerak itu harus ada ada sertifikat misalnya. Karena beda dengan benda tidak bergerak ya. Nah, kalau benda tidak bergerak itu kan tidak hanya didasarkan ya penguasaan bendanya itu kan ya, untuk menyatakan saudara sebagai pemilik itu tidak hanya di benda, tetapi saudara harus membuktikan lagi kan. Nah, jadi saudara membuktikan. Jadi ada tanda bukti kan, ada semacam sertifikat, ada surat itu kan menunjukkan ya kepemilikan atas benda itu. Itu kan anunya ya. Nah, itu anunya itu perbedaannya gitu kan ya dari segi penguasaan, sehingga nanti penyerahannya pun juga berbeda gitu kan, leveringnya itu ya. Nah, kalau benda gerak ya cukup fisiknya saja, dalam artian itu serahkan secara nyata, sudah selesai gitu kan ya. Kepemilikan atas benda itu juga akan beralih. Tapi kalau benda tidak bergerak kan tidak hanya ya penyerahan dilakukan secara fisik, secara nyata ya terhadap benda yang bersangkutan, tapi juga akan diikuti dengan penyerahan secara hukum ya, penyerahan secara yuridis. Nah, jadi penyerahan secara yuridis itu balik nama gitu kan ya, karena penguasaan ya dalam hal ini kepemilikan atas benda tak bergerak itu kan tidak secara fisik ya. Nah, kalau besit itu kan secara fisik, dia menguasai secara fisik. Kalau dia menguasai sudah dianggap pemiliknya dulu, kecuali bisa dinyatakan lain ya sebaliknya. Tetapi kalau tak bergerak itu tidak hanya ya diikuti dengan fisik, tapi harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan ada tanda ya kepemilikan atas itu. Nah, karena ada tanda kita nih dalam aturan hukum kita itu kan kepemilikan atas tanah itu misalnya ada surat, ada sertifikat itu harus dibalik nama. Dan itu kan atas nama. Itu kan ya. Sama ada proses itu kan, ada proses daftaran dibalik nama. Bergerak enggak perlu itu kan ya proses balik nama tadi. Karena memang sebagian besar ya di dunia ini kan umumnya lebih banyak benda bergerak.
kan ya. Nah, kalau itu harus diberikan sertifikat betapa rumitnya ya lalu lintas hukum maupun lalu lintas perdagangan. Bayangkan sayur harus ada sertifikatnya, misalnya diberikan sertifikat. Padahal itu kan sekali masak ya sudah habis, sekali pemakaian sudah selesai. Itu kan anunya ya. Jadi supaya mudahnya dia berpindah itu ya sudah cukup didasarkan pada penguasaan. Jadi besitnya itu didasarkan pada saja ya, tidak diikuti dengan bukti yang bersifat yuridis. Nah, karena benda tak bergerak itu ada bukti yuridisnya, maka proses berikutnya adalah dengan melakukan balik nama. Ya, ada akta balik nama kan, bukan ya. Kalau jual beli lalu ikuti dengan akta jual beli. Jual belinya ya jadi alas hak, gitu kan ya, jadi alas hak untuk terjadi peralihannya kepemilikan dari benda tadi ya, benda tak bergerak tadi. Misalnya tadi tanah ya, yang tidak hanya saudara kuasai secara fisik, itu secara nyata, tetapi juga harus ada ya proses yang dinamakan dengan balik nama. Pembebanannya pun juga berbeda. Nanti ada yang dinamakan dengan PAN ya, ada yang dinamakan hipotek. Ini merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan, gitu kan ya. Jadi untuk benda bergerak itu menggunakan PAN, nama lembaga jaminannya ya. Untuk benda tidak bergerak itu dinamakan dengan hipotek. Nanti berkembang lagi ya, benda-benda tak bergerak itu secara khusus ya, diatur ya. Nah, demikian juga benda bergerak itu juga ada lembaga jaminan selain PAN ya, selain gadai. Selain gadai itu ada lembaga jaminan lainnya ya. Itu nanti ada yang dinamakan jaminan fidusia, ada yang dinamakan dengan hak tangguh, kan nanti ada yang dinamakan juga dengan hak jaminan atas resi gudang, gitu kan ya. Itu objeknya lebih khusus lagi, gitu kan, jadi lebih khusus lagi di luar dari kitab undang-undang hukum perdata ya, karena hak-hak kebendaan itu hanya akan bisa ditambah itu lewat perundang-undangan, itu kan anunya ya. Nah, kemudian lewat waktu, kalau besitnya tidak ada ya, benda bergerak itu tidak ada lewat waktunya, tapi kalau benda tidak bergerak itu kan di pasal 1963 ya. Nah, bisa saudara memiliki benda itu ya dengan alas hak yang sah itu 20 tahun, tanpa alas hak yang sah itu 30 tahunnya ketika saudara menguasai suatu benda. Kemudian tidak ada ya, ada yang mengaku selama 20 tahun. Tidak menguasai tapi tidak ada yang mengakui gitu kan ya kebendaan itu. Jadi tergantung gitu kan ya alas haknya itu yang Anda gunakan. Kalau yang tanpa alas hak ya 30 tahun, tapi kalau ada alas hak kemudian orang tidak memberikan pengakuan selama 20 tahun ya, maka itu bisa dianggap saudara sebagai pemilik dari benda itu. Nah, tapi kalau benda bergerak kan tidak, sudah cukup dikuasai saja ya, jadi tidak diperlukan lagi apa yang namanya lewat waktunya, itu kan namanya, karena selama 20 tahun atau 30 tahun itu kan orang masih bisa menuntut, gitu kan ya, selama itu. Tapi kalau kan tidak ada, gitu kan anunya, jadi tidak ada tidak ada lewat waktunya ya, karena yang menguasai dianggap pemilik, gitu kan. Tapi karena benda bergerak itu kan, benda tak bergerak itu siapa yang menguasai kan belum tentu sebagai pemilik. Makanya lalu ada alas hak ya kan, ada lewat waktunya, itu kan ditentukan ya di pasal 1963 BW. Oke, suara Bapak masih didengar ya? Halo? Masih, Pak. Kalau Pak nggak ada didengar ya. Oke, itu. Nah, itu ya. Jadi itu alasannya ya. Ada pembedaan yang paling pokok itu. Sehingga nanti dalam dalam buku 2 itu ya lembaga jaminannya hanya ada 2 ya, gadai dan hipotek. Kalau hak tanggungan, jaminan fidusia, jaminan atas resi gudang itu kan di luar BW. Sesudahnya ya, muncul karena kebutuhan hukum ya,
dengan objeknya yang lebih khusus, lebih spesifik, gitu kan anunya ya. Kemudian konstruksi hukumnya yang berbeda, gitu kan, dikonstruksikan yang berbeda ya. Maka lalu muncullah apa itu, jaminan fidusia, kemudian muncul hak tanggungan ya, kemudian juga muncul hak jaminan resi gudang. Kalau gadai itu kan benda bergerak ya, tapi bendanya berada di tangan kreditur. Nah, kalau jaminan fidusia itu sebenarnya objeknya juga benda bergerak, cuma benda jaminannya itu tetap berada dalam penguasaan debitur, tidak diserahkan. Implicit styling-nya itu tidak ada implicit styling-nya tidak diberlakukan di sana karena bukan gadai. Kalau gadai implicit itu kan ya harus ada di tangan kreditur. Yang dinamakan dengan gadai konstruksinya ya. Jadi sebuah benda itu adalah benda bergerak, kemudian dijadikan jaminan, itu kan jaminan utang ya maksudnya. Itu kan ya. Ketika itu berada dalam penguasaan benda bergerak itu dinamakan dengan gadai. Tapi kalau ketika diperjanjikan ya dan pembebanannya tetap berada di tangan debitur, maka itu masuk dalam kategori jaminan fidusia. Awalnya memang jurisprudensi ya, kemudian diatur ya di dalam Undang-Undang 42 tahun 99. Nah, kemudian benda tak bergerak itu kan dari segi undang-undang masuk hak atas tanah. Nah, ini dikeluarkan. Itu kan anunya ya. Karena Undang-Undang 560, Undang-Undang 560 menyebutkan ya, ada hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang. Dengan apa dibebankan? Kalau dulu memang dengan hipotek atau dengan kredit perban ya. Jadi bisa hipotek, bisa kredit perban itu dulu. Itu kan ya, hipotek itu adalah untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat. Sedangkan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat itu menggunakan kredit perban. Jadi bagi golongan penduduk Bumi Putra ya, ketika ingin menjaminkan hak atas tanahnya, itu tidak bisa dia menggunakan hipotek. Karena objek hipotek itu adalah hak atas tanah barat. Itu kan hak agendom, hak milik, itu kan ya, hak erfak, segala macam itu kan tanah-tanah barat kan penamaan. Ya, labellisasi hak-hak atas benda tak bergerak ya, termasuk tanah yang ada dalam hukum barat. Karena dulu itu sebelum ada Undang-Undang 560, hukum tanah kita kan dualisme. Jadi ada yang tunduk pada hukum barat, ada yang tunduk pada hukum adat. Sehingga pada waktu itu diadakan gitu kan ya, lembaga jaminan yang dinamakan dengan 1805 kalau tidak salah ingat Bapak ya. 1805 ya. Nah, seiring dengan adanya ya yang sekarang jadi BRI itu. Nah, itu kan zaman Belanda sudah ada ya, BRI itu sebenarnya ada ya. Nah, jadi karena itu diadakan itu kan ya, khusus ditujukan untuk, karena memang di pasal berapa itu 131 IS itu kan diberikan kemungkinan ya, ayat 4 kalau tidak salah, kemungkinan kan untuk dibuat aturan khusus yang berlaku ya bagi golongan tertentu. Nah, bagi golongan tertentu diadakan seperti itu. Nah, kemudian jadi khusus ya, jadi Undang-Undang 5 nyebut ketika hak atas tanah, hak milik, hak guna usaha, kemudian hak guna bangunan itu bisa dibebankan ya sebagai jaminan utang tapi menggunakan lembaga hak tanggungan. Nah, kemudian lahirlah tindak lanjutnya itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ya, tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor bukan ya 1960. Nah, kemudian kalau resi gudang, hak jaminan atas resi gudang itu benda bergerak juga, tapi khusus barang-barang komoditas pertanian. Jadi komoditi pertanian ya, gabah, kakao, itu kan ya, kopi, itu kan ada beberapa itu ya yang disebutkan itu.
dalam peraturan Menteri Perdagangan ya, yang termasuk komoditas pertanian. Nah, itu kan disimpan di gudang, kemudian ada surat buktinya ya, yang dinamakan dengan resi gudang. Di surat bukti kepemilikan ya barang di gudang itu. Jadi kenapa harus disimpan di gudang ya? Berarti kan ada pengelola gudang nanti. Karena itu untuk menjaga ya kualitas. Karena barang-barang komoditas pertanian itu kan tidak bisa bertahan lama, hanya beberapa bulan saja ya. Makanya dirikanlah semacam penganunya apa itu gudang, kan ya, nanti di bawah pengawasan pengelola gudang itu ya barang itu ketika disimpan di sana ya diberikan tanda bukti. Nah, tanda buktinya itu yang digunakan ya sebagai barang. Nah, barangnya boleh saja berganti, tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Kan keluar masuk aja barangnya itu kan. Jadi nanti keluarkan, nanti datang lagi barang baru. Nanti ya, dijual kan, datang lagi stok baru. Itu kan ya. Tidak apa-apa namanya. Jadi suratnya itu kemudian digunakan oleh petani ya, untuk meminjam uang di bank. Lalu dimunculkanlah hak jaminan atas resi gudang. Karena barangnya tidak di tangan kreditur, tidak juga di tangan debitur. Jadi tidak di tangan di bank, bukannya juga tidak di tangan debitur. Nah, kalau dia di tangan kreditur berarti gadai. Kalau dia di tangan debitur berarti jaminan fidusia. Ini tidak ada di kreditur, juga tidak ada di debitur ya. Lalu dimunculkan gitu kan konstruksi baru ya. Nah, lalu diberi nama itu adalah hak jaminan atas resi gudang. Karena objeknya memang resi yang dijadikan jaminan. Oke, itu ya. Nah, kemudian bagian ketiga dari BB itu dia membicarakan tentang hak-hak kebendaan. Itu kan ya. Di pasal, dasarnya di pasal 528. 528 ya. Jadi pasal 528 itu menyebutkan, membedakan ya. Hak-hak kebendaan itu atas dua macam ya. Nah, di dalam hukum perdata itu ada dua macam ya hak itu kan, berkaitan dengan berkaitan dengan benda. Ada yang nanti ya dinamakan dengan hak kebendaan. Kemarin kan dibedakan kan, hukum harta kekayaan itu kan ada dua macam kan. Ada yang absolut, ada yang relatif ya. Yang absolut itu di buku 2, yang relatif itu di buku 3. Nah, jadi buku 2 itu mengatur hak kebendaan absolut ya. Jadi hubungan langsung ya orang dengan benda. Tetapi buku 3 itu juga mengatur sebenarnya hubungan tidak langsung antara orang dengan orang, objeknya benda, yang melahirkan hak perseorangan. Tapi kalau di buku 2 itu adalah hubungan langsung antara si A dengan bendanya. Tapi kalau di buku 3 itu hubungan tidak langsung ya. Nah, jadi A melakukan perjanjian dengan B tapi objeknya benda. Nah, itu dinamakan dengan hak perseorangan. Tapi kalau yang di atas itu hubungan langsung si A dengan bendanya. Dia diberi hak milik. Itu kan anunya ya. Dia diberi hak guna usaha. Itu kan dia hak pakai ya, dan seterusnya lah, hak gadai segala macam. Itu kan anunya ya. Makanya itu disebut dengan absolut. Gitu kan. Tapi kalau hak perseorangan itu sifatnya relatif. Absolut itu kan dia bisa dipertahankan ya kepada siapapun saja. Tapi kalau hak relatif itu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu saja. Itu kan ya. Kalau benda Anda itu hilang misalnya, Anda bisa menuntut siapa saja kan itu, pada siapa saja. Itu kan. Tapi kalau bendanya itu masuk yang ke sini ya di bawah ya. Benda itu karena tadi ada hubungan perjanjian kan. Nah, itu kan saudara hanya bisa menuntut
kepada orang yang mengadakan perjanjian, hanya kepada debitur tertentu saja. Tapi kalau hak kebendaan itu saudara bisa menuntut kepada siapa saja. Anda jual beli kan, misalnya kan, ternyata bendanya belum sampai-sampai nih. Nah, itu kan Anda tidak bisa menuntut kepada siapa saja kan. Ya, artinya Anda hanya bisa menuntut kepada penjualnya ya. Tidak bisa kepada selain penjual, siapa penjualnya. Nah, tapi kalau hak kebendaan itu bisa Anda tuntut siapa saja ya, benda itu berada. Walaupun saudara tidak ada hubungan hukum kan. Tidak ada hubungan hukum kan saudara. Itu kan, tapi tiba-tiba benda itu ada di tangan A misalnya. Dan Anda tidak ada punya hubungan hukum dengan si A. Ya, tapi kalau hak perseorangan itu kan artinya Anda punya hubungan hukum dengan si A misalnya. Baru Anda bisa menuntut. Makanya itu dikatakan sebagai hak yang bersifat relatif ya, hanya bisa dipertahankan terhadap debitur tertentu. Itu kan anunya ya. Nah, kemudian jangka waktunya tidak terbatas umumnya ya. Kebendaan ini, kalau hak perseorangan itu biasanya ada jangka waktunya kan. Jangka waktu perjanjiannya kan diperjanjikan untuk pemenuhan ya hak perseorangan itu. Itu kan ya, jual beli misalnya kan tuh ada diberikan batas waktu tukar menukar misalnya ya. Kemudian wewenang terbatas ya, pengalihan harus dengan persetujuan pemilik ya. Nah, sedangkan hak kebendaan itu memberikan wewenang yang luas pada pemegangnya itu ya. Dapat dialihkan, dapat sudah pakai ya, bahkan dapat sudah sewakan dan seterusnya gitu kan ya. Nah, yang lebih penting itu ada terawa dispute itu. Ini nanti berkaitan dengan jaminan ya. Ketika suatu benda itu dijadikan jaminan, biasanya prinsip ini yang diterapkan ya di dalam hukum jaminan. Jadi selama utang itu belum lunas gitu kan, ketika benda itu beralih ya, selama itu juga ya selama itu juga benda itu menjadi jaminan walaupun sudah berpindah tangan ya dari debiturnya kepada pihak lain ya, pihak ketiga dan seterusnya. Jadi prinsip ini prinsip ini yang digunakan untuk melindungi kepentingan kreditor gitu kan ya. Apalagi tadi bendanya kan ada yang di tangan ya debitur. Ketika dijadikan jaminan, jangan-jangan debiturnya nakal ya, tidak punya etikat baik kan, itu dialihkan. Makanya lalu prinsip ini yang dimunculkan di dalam di dalam di dalam hukum di dalam hukum jaminan. Nah, jadi ada beberapa karakteristik kalau saudara bandingkan. Jadi hukum hak kebendaan itu diatur di buku 2, kalau hak perseorangan itu diatur di buku di buku 3. Ada beberapa cirinya, itu kan hak kebendaan itu. Satu, dia hak mutlak, absolut tadi ya, dapat dipertahankan oleh siapapun. Walaupun tidak ada hubungan hukum tadi kan dengan pihak yang bersangkutan. Saudara bisa menuntut siapa saja ya, itu kan terhadap kebendaan yang merupakan milik saudara. Itu kan ya. Itu yang ciri pertama. Jadi absolut dia. Tapi kalau yang perseorangan ada relatif, saudara hanya dapat menuntutnya pada pihak-pihak tertentu saja. Kalau dalam jual beli, saudara hanya bisa menuntut pada si penjualnya saja ya, ketika barang itu masih belum sampai. Atau mungkin barang itu belum sampai tapi sudah musnah. Ya. Nah, saudara kan bisa menuntut itu. Itu kan ya. Nah, menuntut kepada si penjual. Tapi kalau hak kebendaan, lebih hak kebendaan ya absolut, nggak bisa nuntut siapa saja ketika benda itu hilang dan Anda mengetahui ya bahwa benda itu misalnya ada di tangan si A, si B, si C, kan misalnya Anda tuntut itu walaupun saudara tidak ada punya hubungan hubungan hukum, jadi bisa dipertahankan ya oleh pun juga. Nah, kemudian hak kebendaan mempunyai derawat dispute tadi ya, subcontrol. Jadi hak yang mengikuti benda pada siapapun benda itu berada. Nah, ini terutama untuk melindungi kepentingan kreditur. Lo benda. Nah, jadi asas ini ya, ciri ini gitu kan ya. Ini nanti bisa jadi asas dia. Karakteristik ini ya, karakteristik dari hak kebendaan ini yang akan melindungi gitu kan ya. Jadi bisa dituntut kembali atau ya selama itu juga
ketika itu dijadikan. Selama itu juga ya, benda itu menjadi jaminan. Walaupun sudah beralih, Anda tetap punya hak kan terhadap benda itu, kena asas ini, kena prinsip ini ya, yang melandasinya gitu. Anunya ya, kena prinsip ini menyatakan kemanapun ya benda itu berpindah kepada siapapun, maka hak itu tetap mengikuti. Jadi hak jaminan itu tetap mengikuti ya, kemanapun benda itu berpindah dan beradanya, itu kan anunya ya. Nah kalau tidak ada asas ini kan ya kepentingan kreditur kan tidak terlindungi, makanya diberikan asas ini sebagai asas yang ada di dalam hukum pembendaan ya, terutama nanti di dalam hukum jamin, nah, di dalam hukum jaminan, itu kan anunya ya. Nah kemudian ciri lainnya ada hak prioritas, hak didahulukan. Jadi hak pembendaan itu memberikan kedudukan prioritas, memberikan kedudukan didahulukan ya, hak yang terjadi lebih dahulu lebih tinggi dari hak yang muncul kemudian. Jadi hak pembendaan itu memberikan hak prioritas, jadi hak yang terjadi lebih dahulu lebih tinggi ya dari hak yang muncul kemudian. Nah, contoh ya ini jaminan biasanya. Bentukannya dalam hukum jaminan itu misalnya hak tanggungan ya. Kalau gadai enggak ya, karena gadai itu kan sudah ada di tangan kreditur kan. Tidak mungkin ada gadai ulang ya, digadaikan kembali. Nah, tetapi kalau hak tanggungan misalnya, itu kan objeknya hak atas tanah, itu dimungkinkan ya. Walaupun walaupun itu sudah lebih itu kan ya, jadi ada objek hak atas tanah yang dijaminkan lebih dari satu hak tanggungan. Nah, jadi asas ini yang nanti digunakan. Asas prioritas ini yang akan digunakan. Jadi ada sebidang tanah itu dibebankan pada 2 atau 3. Kalau satu ya tidak ada hak prioritasnya ya. Hak prioritas ini kan digunakan kalau satu bidang tanah itu, satu objek hak atas tanah itu misalnya ya, dibebankan pada 2 atau 3 utang. Artinya satu bidang tanah itu ada 3 krediturnya, itu boleh, dimungkinkan ya, oleh undang-undang hak tanggungan. Makanya lalu diletakkan asas ini ya. Jadi debitur ini berhutang pada bank A, jaminannya sama, gitu kan ya. Kemudian berapa waktu berhutang lagi pada bank B, jaminannya sama. Kemudian berapa waktu dia berhutang lagi pada bank C, jaminannya sama. Nah, ketika wan prestasi, mana yang didahulukan? Mengambil pelunasan lebih dahulu. Nah, asas ini yang dipakai, asas prioritas ini. Ini kan ada pemegang 1, ada pemegang 2, ada pemegang 3 ya, terhadap objek yang sama dijadikan jaminan. Nah, sesuai dengan asas ini, maka hak yang terjadi lebih dahulu lebih tinggi dari hak yang berarti prioritas adalah pada pemegang hak tanggungan pertama. Mengambil dia lebih dahulu pelunasan utangnya. Ya, kalau ada baru ke pemegang kedua. Kalau ada baru pemegang ketiga. Seterusnya. Kalau ada ya. Kalau tidak ada ya itu risiko. Jadi itu risiko ya. Jadi kalau saudara jadi bank B tadi ya, bank yang kedua ya, ingin memberikan pinjaman kepada debitur yang sama ya, dengan sama itu saudara harus berpikir lagi. Harus sudah sama ya. Karena memang ketika ingin berikan jaminan itu kan diteliti dulu berapa nilai ya dari barang jaminan itu, baru saudara kan bisa menentukan kreditnya berapa, itu kan anunya ya. Atau ya apalagi ya, bukan apalagi objek yang sama itu sebelumnya sudah dijadikan jaminan. Jadi asas ini yang dipakai, ciri ini ya, karakteristik ini yang digunakan. Makanya lalu disebut hak kebendaan itu
juga mempunyai ciri mengandung hak prioritas, hak didahulukan. Ya, jadi karena satu objek ada 3 pemegang jaminan. Nah, ini dilihat nanti siapa yang lebih dahulu. Makanya kan pendaftaran itu jadi penting. Gitu kan ya, pendaftaran itu menjadi penting ya untuk menentukan siapa yang jadi pemegang 1, pemegang 2 dan pemegang 3. Nah, pemegang 3. Nah, kemudian ciri lainnya ya, hak kebendaan juga mengandung hak preferen. Draw the preferen ya. Nah, ini ada hak kebendaan itu melekat ya. Ini nanti berkaitan dengan piutang. Ini jadi suatu hak yang memberikan haknya lebih dahulu di dalam mengambil pelunasan. Ini nanti berhubungan dengan utang piutang ya. Jadi kalau ada utang piutang, gitu kan ya. Kalau saudara diikat ya dengan gadai hipotek itu saudara akan preferen. Gitu kan ya. Nanti kan ada jenis-jenis piutang ya di dalam BW itu 1131 dan seterusnya itu ya. Diberikan pengaturan. Karena kan hak kebendaan itu ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, ada hak kebendaan yang memberikan jaminan. Itu kan anunya ya. Bahkan ini tidak berlaku di sini ya. Walaupun ada kepailitan, hak jaminan tetap di tangan kreditur. Walaupun debiturnya dinyatakan pailit. Jadi barang jaminan itu adalah tidak masuk dalam budel kepailitan. Karena ada asas preferen ini. Karena asas preferen ini yang menyebabkan ya Anda mulai awal kan, karena tadi Anda mulai awal memperjanjikan bahwa utang ini akan dibebankan ya pada barang tertentu. Dengan dibebankan pada barang tertentu, maka pemegangnya mempunyai hak preferen. Hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan utang. Itu kan misalnya ada kreditur ya, ada kreditur privilege misalnya di sana kan, ada kreditur gadai, ada hipotek. Nah, ini mana nih? Dua ini ya. Tapi kalau gadai hipotek kan lain karena bendanya berbeda kan. Tidak mungkin dia berbenturan. Yang bisa berbenturan itu kan kalau ada krediturnya beberapa orang ya. Ada yang nanti diikat dengan ada yang diikat dengan apa nih? Ada yang diikat ada yang tidak diikat dengan jaminan, ada yang diikat dengan jaminan. Itu kan ada juga yang kena undang-undang ya, yang menyebabkan menjadi piutang yang diistimewakan. Ya, yang tidak diikat dengan jaminan tentu kedudukannya tidak preferen, tidak didahulukan. Tapi yang diikat dengan jaminan itu akan preferen, dia akan didahulukan ya untuk mengambil pelunasan. Nah, berarti itu tidak termasuk ya kalau nanti misalnya debiturnya dinyatakan pailit. Itu kan anunya ya, dinyatakan pailit kan, dia bangkrut. Lalu dia memohon pailit ya, untuk dinyatakan dalam keadaan pailit supaya tidak ditagih-tagih lagi ya, supaya tidak terjadi perebutan terhadap harta benda yang dimiliki oleh debitur yang dinyatakan pailit itu. Maka saudara tetap mendapatkan keistimewaan. Jadi tetap saudara mempunyai hak preferen ketika utang itu diikat dengan jaminan kebendaan tadi. Apakah itu diikat dengan gadai, apakah diikat dengan hipotek, apakah diikat dengan hak tanggungan, apakah diikat dengan jaminan fidusia, apakah diikat dengan hak jaminan atas resiko utang. Nah, jadi diambilkan lebih dahulu dari sana untuk melunasi ya utang saudara itu ketika terjadi perhitungan ya terhadap utang piutang tadi. Karena di dalamnya ada beberapa kreditur terhadap objek yang sama dengan kreditur berbeda, maka itu nanti menggunakan asas prioritas gitu kan ya. Jadi asas prioritasnya akan dimainkan, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih dahulu tadi, mana yang lebih dahulu diikat dengan hak tanggungan 1, 2, 3 dan seterusnya ya terhadap objek yang sama. Nah, itu asas prioritas. Gitu kan anunya ya, tetapi antara pemegang jaminan kebenaran dengan jenis-jenis piutang, karena ada jenis-jenis piutang ya.
Dalam BW itu kan ada beberapa jenis piutang, ada piutang umum ya. Dalam hal ini krediturnya konkuren, ada juga piutang itu juga harus dibayar ya, dilunasi lebih dahulu, tapi karena undang-undang menentukan 1139, 1149 itu ya, ada hak privilege namanya. Tapi ada juga nanti piutang itu adalah karena ada perjanjian gadai, ada perjanjian jaminan yang dilakukan. Nah, kalau ini terjadi maka mana yang lebih didahulukan? Maka asas ini yang digunakan. Di sini yang asas ini dipakai. Nah, kemudian berikutnya hak kebendaan juga memberikan kewenangan ya kepada pemegangnya untuk menuntut ya oleh pemilik semula ya. Jadi pemilik semulanya punya kewenangan untuk menuntut, yaitu kan ya benda itu dikembalikan, bukan ya. Jadi, bahkan bisa disertai dengan ganti rugi ya terhadap orang yang telah mengganggu hak yang bersangkutan tadi. Nah, misalnya karena kecurian ya, itu bisa menuntut kembali dikembalikan. Itu karena itu anunya ya, ciri atau karakter dari hak kebendaan ini. Nah, BW membedakan dua macam. Kita sampai di sini aja ya. Jadi BW itu membedakan dua macam, dasarnya adalah pasal 528. Atas sesuatu ya, kebendaan seorang dapat mempunyai hak. Baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek. Nah, dari pasal 528 itu lalu dibedakan. Hitungannya dua macam, ada hak-hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Nah, itu ada yang memberikan kenikmatan ya, hak-hak kebendaannya. Nah, itu ada yang memberikan ada yang memberikan jaminan. Itu kan yang memberikan kenikmatan itu antara lain ya. Di sana ada hak milik, hak wasit dulu, wasit ya. Jadi hak wasit, kemudian ada hak milik. Agendom itu hak miliknya. Kemudian ada hak obstal, itu hak untuk memiliki bangunan ya atau tanaman di atas tanah orang lain. Itu kan ada kemudian hak erfrak ya untuk menarik penghasilan dari tanah milik orang lain ya dengan membayar sejumlah uang itu kan ya, dan ada hak-hak lainnya ya di sana. Tapi itu disesuaikan ya nanti kalau berkaitan dengan hak atas tanah maka itu sudah tunduk ya 5 tahun 1996. Karena itu sebenarnya berhubungan dengan hak-hak atas tanah ya sebenarnya. Hak obstal, efrak ya, prok gebrik gitu kan. Itu sebenarnya berhubungan dengan hak atas tanah ya. Nah, tapi karena sudah diganti ya disesuaikan. Itu kan ya. Karena kan kemarin kan sebagian ya dari buku 2 itu kan tidak berlaku lagi. Paling kan yang masih ini kan hak besit ya, hak milik atas benda, hak milik atas benda bergerak ya, itu mungkin masih dua itu. Tapi kalau hak milik atas tanah ya sudah tidak lagi ya, tidak memakai ketentuan BW tapi memakai Undang-Undang 5 tahun 1960. Di UPA itu kan ada hak milik ya, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, ada hak pakai, ada hak sewa untuk bangunan, membuka tanah, memungut hasil hutan ya, pengguna air, pemeliharaan, penangkapan, hak guna ruang angkasa, dan hak-hak lainnya ya, termasuk juga hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Nah, kemudian dibedakan ya dari pasal 528 itu kita juga mengetahui ada juga ya hak kebendaan lainnya, di mana hak kebendaan lainnya itu adalah hak kebendaan yang memberikan jaminan. Itu kan jadi digunakan sebagai jadi benda yang tadi masuk hak kenikmatan itu bisa dijadikan jaminan. Hak milik tadi atas tanah ya jadikan jaminan. Ya, dijadikan jaminan utang. Nah, sana ada lembaganya. Ada yang disebut dengan gadai, ada yang disebut dengan hipotek, ada yang disebut dengan jaminan fidusia. Nah, kemudian ada hak tanggungan ya bisa ditambahkan itu. Di luar itu kan ada hak jaminan atas resi gudang. Yang dulu itu kredit perban ya namanya kan untuk hipotek, atau fiduciary addendum operadrah ya, atau
fidusia ya, atau jaminan fidusia sekarang. Itu kan anunya ya. Karena itu didasarkan pada yuris, didasarkan pada yuris, kalau didasarkan pada jurispruden, nah didasarkan pada jurisprudensi. Itu kan anunya ya. Prokubrik itu hak memungut hasil ya. Nah, tentu itu kan pasti berkaitan dengan anunya. Umumnya berkaitan dengan tanah itu sebenarnya ya, berkaitan dengan tanah. Oke, itu saja ya saudara sekalian ya anunya. Nanti ini lebih lanjut di anu ya, di hukum anu kebendaan. Membesit, cara memperoleh itu kan ya. Nah, hanya itu saja ya dasar-dasar yang diberikan pada saudara ya, yang berkaitan dengan hukum kebendaan. Nanti kan overlapping lagi ya dengan hukum kebendaan. Selebihnya silahkan dibaca anu ya, literatur yang ada. Oke, adakah ingin saudara tanyakan? Kalau tidak ada, itu ada tugas ya untuk saudara perseorangan, dilihat di e-learningnya. Malam tadi sudah saya beritahukan ya, lewat ketua kelas. Ada di bagian, itu ada gambarnya, mungkin ketua kelas lah, nanti munculkan. Bentar. Bapak munculkan sebentar. Pak izin bertanya Pak, untuk Oh ya, waktu silakan. pengerjaannya 2 hari ya Pak? Oh iya, ini Mak dijelaskan. Bukan 2 hari dikerjakan. Dan Bapak jelas. Ya, muncul, ada muncul. Bentar, Bapak masukkan ke sini. Nah, ini disinilah, ini kelihatan lah. Nah, di bawah ini ya, di bawah ruang kuliah yang Google Meet, ada kuis 1, hukum perdata pada umumnya, dan ada hukum benda. Dikerjakan 25 menit ya sejak akses laman soal. Jadi bukan dua hari, tidak. Yaitu kan ya, Bapak memberikan kesempatan pada saudara untuk membukanya itu setiap saat. Jadi antara tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Bukan 2 hari ya dikerjakan, tidak. Jadi silahkan saudara tentukan sendiri. Ya, sesudah jam 9.30 itu kan sudah terbuka. Saudara sudah bisa mengakses. Gitu kan. Tapi ketika saudara sudah mengakses, maka waktu saudara hanya 25 menit saja. Setelah itu dia otomatis akan tertutup dengan sendirinya kalau lewat 25 menit. Hanya satu kali saja ya kesempatan. Jadi bukan berarti dua hari, enggak. Sudah mengerjakan tidak 2 hari. Itu hanya rentang waktu ya yang disediakan bagi saudara untuk mengakses. Saudara tidak perlu bersamaan, tidak harus jam 9.30, tidak. Yang penting antara rentang waktu itu, antara tanggal 8 Maret sampai dengan 10 Maret diberikan kesempatan. Jadi saudara sendiri yang menentukan kapan saudara mengakses di antara tanggal itu ya, antara tanggal 8 dan tanggal 10. Mau di tanggal 8 ya silahkan, mau di tanggal 9 ya silahkan, mau di tanggal 10 ya, yang penting sebelum jam 9.30. Kalau sudah itu tertutup dia dengan sendirinya, tidak bisa saudara akses. Karena itu saudara pastikan ya jaringan saudara itu ya ketika ingin mengakses, karena ketika sudah saudara klik itu maka akan terhitung waktunya 25 menit. Ada 24 soal kalau tidak salah. Ada sekitar 24 soal. Itu kan ada 24 soal, itu multiple choice ya, pilihan ganda saja soalnya. Sehingga satu soal itu diperkirakan 1 menit. Itu kan sudah selesai ya, saudara jawab. Itu kan anunya ya. Nah, nanti kelihatan saja itu. Kirim itu otomatis saja ya, dia akan terkirim dengan sendirinya kalau waktu 25 menit itu sudah berakhir.
Jadi kalau seandainya saudara mengakses 9.30, maka jam 10 kurang 5 itu sudah tertutup ya untuk saudara. Tapi untuk yang lain masih bisa membuka. Jadi untuk yang lain masih bisa membuka ya. Akun yang lain masih bisa membuka sepanjang dia belum mengakses. Jadi kalau sudah mengakses ya tidak bisa lagi ya kalau sudah lewat itu. Jadi perhatikan anunya jaringan ya. Jadi Bapak minta jaringannya itu diperhatikan. Itu jangan sampai putus ya. Kalau putus dia akan tertutup kembali. Apalagi sudah melewati ya 25 menit tidak bisa lagi saudara mengakses. Hanya kesempatannya diberikan 1 kali saja ya pada saudara. Ya, jadi silakan di mana aja ini. Ada jadi masalah kan, saudara kapan waktunya ya silakan. Jadi diberikan kebebasannya kepada saudara. Jadi tidak bersamaan dan tidak juga dalam artian dikerjakan 2 hari tidak. Itu kan hanya 25 menit saja ya untuk menjawab soal 24 soal. Itu kan diberikan kesempatan. Waktunya dibatasi ya. Kalau tidak kan saudara bisa buka buku segala macam ini kan. Paham ya? Adakah yang ingin ditanyakan? Jadi di ini. Nanti klik inilah seperti biasanya. Tapi itu tunggu 9.30. Ya, hanya tinggal ini. Nah, tinggal ini kan nanti diklik oleh saudara ya. Muncul lamannya itu. Itu kan anunya. Kapan? Ada tanggal 8 ya. 2 hari itu berikan kesempatan. Jadi kalau tidak sempat hari ini ya besok atau besoknya ya. Diberikan waktu pada saudara. Hanya tapi untuk 1 kali ya. Nah kalau nanti ada masalah ya silakan nanti lapor ya. Kalau ada masalah itu kan seandainya ada persoalan ketika saudara mengakses mungkin akan jadi bahan pertimbangan ya. Kalau mungkin ada masalah soal ringan pada saat mengakses. Nanti akan Bapak lihat itu kan anunya ya. Karena mungkin saja kan mungkin baru membuka sudah lelet anunya ya, lalu tertutup. Atau mungkin nanti akan diberikan ya dispensasi untuk kesempatan kedua itu kan anunya ya. Kalau itu ada masalah itu kan anu terhadap jaringan. Kalau jaringannya yang bermasalah bukan saudara yang bermasalah ya. Kalau pang saudara kan ketika menjawab itu hasilnya 0, jadi 0 ya. Tidak ada yang benar semuanya lalu saudara minta diulang itu tidak berlaku ya. Jadi kalau ada persoalan jaringan saja itu akan difasilitasi ya, diberikan kesempatan yang kedua dan terakhir. Jadi kalau berkaitan dengan jaringan berhubungan dengan jaringan itu pun juga waktunya mungkin akan berkurang lagi karena saudara sudah melihat soalnya. Karena nanti kelihatan kan di saudara ini nanti kan ada datanya ya saudara soal keberapa terhenti itu kan karena masalah jaringan ya sehingga tidak bisa melanjutkan pada soal berikutnya ya setelah itu. Misalnya, oke, ada yang ingin tanyakan sudah paham maksudnya ya, jadi bukan 2 hari ya. Jadi ada yang menanyakan apakah itu 2 hari, tidak 2 hari ya. Hanya kesempatan saudara saja untuk membuka untuk membukanya selama 2 hari diberikan kesempatannya, diberikan rentang waktu seperti itu supaya memudahkan saudara ya, tidak pada yang bersamaan. Nah, jadi nyerahkan pada saudara. Kalau tidak salah, belum pernah ya saudara ya, kira-kira belum ini ya. Waktu PHE kemarin belum ya. Karena kalau Bapak biasanya kadang-kadang berikan tentang waktu. Kadang-kadang juga kalau PHE kemarin mungkin langsung ya Pak Mispansa ya. Waktunya bersamaan, jamnya sama ya, hari yang sama. Nah kalau ini tidak diberikan kebebasan ya pada saudara untuk kapan mau mengakses. Karena dikhawatirkan tadi yaitu mungkin ada jaringan yang bermasalah sehingga saudara bisa memikirkan ya, apakah saya tanggal 8, apakah tanggal 9, apakah saya di tanggal 10 itu. Apakah saya mau tengah malam, itu kan ya, apakah saya mau pagi, apakah saya mau subuh, ya itu urusan saudara ya. Silakan saudara mengaksesnya antara tanggal 8
sampai dengan tanggal 10 Maret ya 2022. Mudah-mudahan tidak salah setting Bapak lah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau nanti ada masalah jaringan bisa saja langsung ya hubungan dengan saya. Seandainya saudara ketika mengakses tiba-tiba langsung down ya, itu mungkin nanti akan Bapak fasilitasi. Tentu setelah membuat surat pernyataan ya, biasanya Bapak meminta surat pernyataan yang diketahui ya oleh orang minimal paling tidak orang tua saudara, kalau tidak ada wali saudara ya, kalau tidak ada keluarga terdekat saudara, kalau tidak ada ya perangkat RT ya, kalau tidak ada. Yang penting ada orang yang menyatakan ya kebenaran isi apa yang saudara tulis ya. Walaupun itu hanya pengakuan saudara saja kan, Bapak juga tidak mencek. Itu kan anunya ya, apakah memang betul kendala jaringan. Kadang-kadang mahasiswa ini kan ya, beribu-ribuan ya, beribu-ribu alasan gitu kan anunya ya. Oke, itu dulu ya saudara sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selebihnya nanti silahkan dibaca itu kan di literatur yang seluk beluk ya, asas-asas hukum perdata atau bukunya anu ya, Prof. Subekti, itu kan bisa untuk memperkaya, dan buku-buku lainnya ya yang membahas tentang itu. Minggu depan nanti Ibu Diana Rahmawati ya untuk meneruskan hukum orang ya, hukum keluarga. Kemudian 2 minggu berikutnya kita tes ya, kemudian setelah itu kita kita lanjutkan ya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Saprudin untukannya sampai nanti bulan Mei ya. Lihat saja pengumuman ya, apakah nanti minggu depan itu daring atau apa, saudara daring atau offline ya. Tapi kalau pengumuman awal itu kan 50% ya, berarti ini masih daring sebenarnya, saudara kan jatah daringnya sampai pertemuan ke-7 ya, mudah-mudahan 8-9 bisa offline ya, bertukar dengan semester 4 gitu kan, kecuali nanti dinyatakan lain itu kan ya. Kayaknya kita sudah mulai mengarah kepada pandemi menjadi endemi ya, sudah dimulai kan ya. Untuk berpergian itu tidak ada lagi tes gitu kan, tes PCR apa segala macam, panjangnya sudah sudah vaksin 2 kali, vaksin lengkap maksudnya. Jadi kita lihat saja ya pengumuman lebih lanjut dari dekat gitu kan ya, oleh perkuliahan berikutnya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.